Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan menyampaikan kabar gembira untuk hari ini terkait kelompok guru ini langsung pemberkasan ASN P3K 2022 tanpa dites lagi dan tanpa verifikasi lagi. Langsung auto jadi ASN P3K 2022. Tentunya ini menjadi bukti ya, bukti perjuangan Kemendikbudristek yang membuahkan hasil. Jadi di sini memang ya Bapak Ibu ya, ada kelompok guru yang memang tidak perlu lagi verifikasi, lebih-lebih tanpa dites lagi Bapak Ibu ya. Sebenarnya langsung auto jadi ASN P3K Guru 2022 dengan asumsi tersedia formasi yang linear dengan ijazah ataupun kualifikasi sertifikat pendidiknya. Baik, siapakah kelompok guru ini? Mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang menonton video ini juga masuk ke dalam kelompok ini. Amin. Oke, kita langsung to the point saja. Jadi di sini buktinya ada di sini Bapak Ibu ya, terkait mekanisme penempatan guru yang sudah lolos passing grade tahun 2021. Yang mana di sini ada poin pertama yang mengindikasikan hal tersebut, bahwasanya ada kelompok guru yang sudah tidak perlu lagi dites Bapak Ibu ya, tidak perlu verifikasi dan tidak perlu tes lagi, yaitu 193.000 guru yang telah lulus memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021 itu ditempatkan di satuan pendidikan Bapak Ibu ya, ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Jadi ke 193.000 guru yang telah lolos passing grade ini itu tidak perlu lagi ujian, kemudian tidak perlu lagi verifikasi data. Itu sebenarnya langsung penempatan Bapak Ibu ya, karena kalau verifikasi data berarti itu masuk ke dalam seleksi kesesuaian data, dan ini berlakunya untuk prioritas 2 dan 3. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah lolos passing grade tahun lalu, sisa dicarikan formasi nantinya. Bapak Ibu akan ditempatkan di tempat tugas masing-masing di sekolah induk jika memang masih tersedia formasi yang linear dengan ijazah Bapak Ibu, linear dengan sertifikat Bapak Ibu. Kalaupun misalkan Bapak Ibu tidak memiliki kebutuhan formasi di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi pada saat Bapak Ibu nantinya mendaftar di SSC ASN, Bapak Ibu itu sisa memilih formasi Bapak Ibu ya. Jadi di sistem akan memilihkan formasi yang cocok dengan ijazah dan domisili Bapak Ibu. Kalau misalkan di sekolah induk Bapak Ibu itu memang masih membutuhkan kuota formasi, maka sekolah Bapak Ibu itu akan muncul di situ, dan disitulah Bapak Ibu bisa memilih formasinya. Dan ketika justru yang muncul adalah sekolah lain, maka itulah yang dipilihkan oleh sistem Bapak Ibu ya. Intinya 193.000 yang sudah lolos passing grade tahap 1-2 di tahun 2021 itu sisa penempatan Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya sudah lolos ASN ya, sisa dicarikan tempat ya jika masih tersedia formasi. Seperti itu ya. Jadi sisa penempatan, tidak perlu lagi verifikasi. Yang verifikasi itu adalah prioritas 2 dan 3 Bapak Ibu ya. Dan yang perlu tes itu adalah pelamar umum. Nah, itu yang Bapak Ibu harus pahami. Nah, terkait dengan prioritas penempatan nantinya sebenarnya ada urutannya Bapak Ibu ya. Ada urutannya yang dimulai dari THK 2, kemudian kemudian honorer negeri, lulusan PPG dan honorer swasta. Tetapi kalau jumlah formasi itu lebih banyak daripada pelamar prioritas 1, maka sebenarnya tidak perlu lagi pengurutan seperti ini. Sisa menempati posisi masing-masing yang cocok dengan ijazah dan sertifikat pendidik Bapak Ibu. Kemudian hal lain yang membuktikan bahwasanya kategori ini sisa penempatan saja, tidak perlu tes apalagi verifikasi, sisa pemberkasan saja. Di sini bukti kuatnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini bukti kuatnya terkait mekanisme resmi P3K 2022. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa mekanisme P3K 2022 itu ada 3. Yang pertama penempatan lulus passing grade, yang kedua seleksi kesesuaian verifikasi, dan yang ketiga adalah seleksi tes. Nah, khusus untuk seleksi kesesuaian verifikasi itu sudah bukan lagi bagian dari
guru yang sudah lulus passing grade, tetapi untuk seleksi kesesuaian atau verifikasi data itu ditujukan kepada prioritas 2 dan 3. Dalam hal ini guru THK 2 dan guru honorer negeri yang terdata di Dapodik masa kerja 3 tahun ke atas yang tidak lolos passing grade itu masuk dalam prioritas 2 dan 3 dan ikut dalam seleksi kesesuaian dan verifikasi. Sedangkan untuk seleksi tes itu bukan lagi bagian dari prioritas 1, 2 dan 3, tetapi bagian dari pelamar umum. Nah, seperti itu ya. Jadi khusus untuk mekanisme pertama adalah sisa penempatan Bapak Ibu ya. Kalau dikatakan sisa penempatan berarti tidak ada seleksi-seleksian lagi. Baik itu seleksi data, seleksi verifikasi, apalagi tes seleksi. Sisa pemberkasan saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang sudah lolos passing grade ini sisa pemberkasan saja. Nah, sisa pemberkasan saja, kemudian penempatan otomatis langsung jadi ASN dengan asumsi catatan Pemda mengajukan formasi semaksimal mungkin agar nantinya guru-guru yang sudah lolos passing grade itu langsung menjadi ASN tanpa menunggu lama-lama lagi. Wow. Nah, jika nantinya masih tersedia formasi, nantinya itu barulah diadakan seleksi kesesuaian atau verifikasi. Jadi masuk ke dalam Bapak Ibu ya, mekanisme yang kedua. Nah, ketika masih ada formasi, ketika seleksi kesesuaian selesai, maka diadakan seleksi tes untuk pelamar umum. Jadi intinya Bapak Ibu ya, kesimpulan dari video ini bahwasanya Bapak Ibu yang sudah lolos passing grade itu sudah jadi ASN sebenarnya. Sisa penempatan Bapak Ibu ya, sisa pemberkasan saja. Jadi Bapak Ibu tenang saja, Kemendikbud itu berupaya agar guru yang sudah lolos passing grade itu mendapatkan penempatan masing-masing, terutama yang memiliki formasi di sekolah induknya. Dan sampai sekarang ini masih terus berkoordinasi dengan Pemda agar Pemda itu bisa memenuhi kuota pusat sebanyak 970.410, yang artinya ketika itu bisa terpenuhi maka 3 mekanisme ASN P3K 2022 akan terlaksana. Yang pertama penempatan lulus passing grade, kemudian 2 kali seleksi yaitu seleksi kesesuaian untuk prioritas 2 dan 3, dan tentunya seleksi tes CAT-BKN oleh seleksi CAT ya Kemendikbud oleh yang akan dilaksanakan yang akan diikuti oleh pelamar umum. Dalam hal ini guru honorer negeri yang terdata di Dapodik masa kerja kurang dari 3 tahun, lulusan PPG, dan guru honorer swasta yang terdaftar pada Dapodik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sedikit di sini kita ulas ya Bapak Ibu ya. Kita ulas sedikit terkait mekanisme pengangkatan Bapak Ibu tanpa tes. Nah, di sini sudah muncul. Nah, di sini tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kita utak-atik di sini. Ini ada 3 sekolah. Ini sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Nah, di sekolah A itu kuotanya ada 2 Bapak Ibu ya. Ada 3. Kuotanya itu ada 2. Kemudian pelamarnya ada 3. Kita cek Pak Basrudin. Ini adalah prioritas 1 THK 2. Pak Mariadi prioritas 1 THK 2. Pak Rahul prioritas 3 guru negeri. Nah, di sini Pak Basrudin karena dia adalah THK 2 dan masuk dalam prioritas 1 bersama dengan Pak Mariadi prioritas 1 juga THK 2, berarti otomatis Pak Basrudin dan Pak Mariadi ini langsung menempati 2 kuota yang ada di sekolah A ini. Langsung menempati 2 kuota tanpa verifikasi, tanpa tes, dan otomatis nantinya kalau jadwal pemberkasan sudah keluar maka Pak Basrudin dan Pak Mariadi ini akan langsung pemberkasan. Sedangkan Pak Rahul karena dia masuk dalam prioritas ketiga, dia harus menjalani seleksi kesesuaian dulu. Dan tentunya di sini dia kalah formasi ya, dia kalah ranking dari prioritas 1. Kemudian kuota yang kedua, sekolah yang kedua, sekolah B, kuotanya 2, pelamarnya 3. Pak Rahul ini P1 guru negeri, Pak Amir Khan P1 juga guru negeri, prioritas 1 guru negeri. Sedangkan Pak Salman ini adalah prioritas 3 guru negeri. Nah, karena kuotanya 2, maka Pak Rahul ini langsung ditempatkan di sekolah B bersama dengan Pak Amir karena sama-sama kuotanya 2, pelamar prioritas 1-nya 2, tanpa melalui tes lagi dan tentunya tanpa verifikasi, langsung pemberkasan di sekolah A nantinya. Sedangkan Pak Salman yang masuk kategori P3 itu harus mencari sekolah melalui by system ya, by system SSCASN. Dan kebetulan di sini Pak Rahul dan Pak Salman ada 2 kuota yang tidak ada pelamarnya di sekolah C. Nah, Pak Salman bisa masuk di sini. Nah, sepanjang kuotanya masih terpenuhi. Nah, ini ilustrasi dasarnya. Jadi intinya Bapak Ibu ya, untuk Pak Basrudin, Pak Mariadi, Pak Rahul, dan Pak Amir Khan itu sudah tidak dites lagi. Keempat guru ini karena dia prioritas 1 dan kuotanya tersedia, itu langsung penempatan. Langsung penempatan berarti langsung pemberkasan sesuai dengan ijazah dan kualifikasi pendidikan, itu langsung jadi ASN. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.